Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Nah, kita mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Kursi, meja, batu, almari juga disebut benda. Dan apakah cahaya juga disebut benda? Nah, simak penjelasan selanjutnya. Nah, benda dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama benda hidup, yang kedua benda tidak hidup. Yang disebut benda hidup yaitu benda yang bisa bergerak, sedangkan yang disebut benda tidak hidup yaitu benda yang tidak bisa bergerak. Contoh benda hidup yaitu ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Nah, selanjutnya contoh benda tidak hidup yaitu ada meja, ada kursi, ada almari, dan ada TV. Sedangkan cahaya, bulan, panas bukanlah benda, karena cahaya, panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang contoh benda hidup, yaitu di sini ada hewan macan, ada sapi, ada kelinci. Nah, mengapa hewan ini disebut benda hidup? Karena hewan ini bisa bergerak sendiri dan bisa bernafas. Sekarang contoh benda tidak hidup, yaitu ada meja, ada kursi, ada almari, dan ada televisi. Mengapa benda ini disebut benda tidak hidup? Karena benda ini tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa bernafas. Kalian sudah bisa membedakan mana benda hidup dan mana benda tidak hidup. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya, yaitu berdasarkan ukurannya. Nah, di sini ada pensil, ada buku, ada tas. Nah, benda yang ukurannya kecil yaitu pensil, kemudian yang ukurannya sedang yaitu buku, yang ukurannya paling besar yaitu tas. Nah, benda ini dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Selanjutnya yaitu sesuai bentuknya. Nah, di sini ada bola, ada jam, dan ada meja. Bola ini bentuknya bulat dan jam ini bentuknya segitiga, sedangkan meja ini bentuknya persegi panjang. Nah, benda ini disebut sesuai bentuknya. Benda ini sesuai bentuknya karena ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang persegi panjang. Nah, sekarang sesuai warnanya. Di sini benda-benda di dalam rumah, ada meja, ada kursi, ada buku, ada lampu, ada cermin, ada almari, ada sofa, ada telepon, dan ada pintu. Benda-benda di dalam rumah ini dikelompokkan sesuai warnanya. Kursi ini warnanya merah, buku ini warnanya ada yang merah, ada yang hijau, sedangkan di sini meja warnanya putih. Sekarang kita akan mengelompokkan benda berdasarkan kegunaan dan fungsinya. Nah, di sini ada timbangan, yaitu fungsinya untuk menimbang. Sekarang di sini ada meteran. Fungsi meteran ini yaitu untuk mengukur benda. Setiap benda di atas mempunyai satuan ukur panjang masing-masing. Satuan yang dipakai yaitu sentimeter dan ada yang menggunakan meter. Nah, kita akan mempelajari tentang
ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jika turun berarti dikali dengan 10, jika naik dibagi dengan 10. Hektometer ke dekameter berarti turun, kalau turun ini dikali dengan 10. Nah, Bunda Naning mempunyai contoh soal. Yang pertama, Andi mempunyai tongkat yang panjangnya 400 cm. Jika dijadikan ke meter, maka panjang tongkat Andi yaitu berarti dari centimeter ke meter, berarti naik 1, 2. Kalau naik 2, nolnya berarti jumlahnya ada 2. Berarti 400 meter dibagi dengan 100. Jawabannya yaitu 4 meter. Rudi membeli baju 2 meter. Jika dijadikan ke sentimeter, baju Rudi panjangnya yaitu berapa sentimeter? 2 meter dijadikan sentimeter. Nah, meter ke sentimeter berarti turun 2. Kalau turun 2 dikali dengan 100. Kalau turun 2 nolnya berarti 2, berarti dikali dengan 100. 2 dikali 100 yaitu 200 cm. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari plastik. Apa saja? Yaitu ada gayung, ada timba, dan ada baskom. Selanjutnya benda yang terbuat dari logam, yaitu ada uang logam dan ada sendok dan ada juga garpu. Benda yang terbuat dari kayu, yaitu ada meja, ada kursi, dan ada juga almari. Demikian materi yang dapat Bunda Naning sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.